Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan yang Maha Menatap, jadikan pertemuan ini Kau buka hati yang masih tertutup, Kau lembutkan hati yang keras, Kau cahayai hati yang gulita, Kau sembuhkan hati yang berpenyakit, Kau istiqomahkan hati-hati yang patah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Hati itu adalah karunia Allah yang termahal. Ada qalbun mayyit yang hatinya mati, dia sudah tidak bisa ditanya, jadi tidak bisa istafti qalbak. Betulnya hati itu sifatnya bolak-balik, tetapi ada yang lebih dalam lagi, yang kalau kita membahasakan sederhananya, nurani ini tidak pernah bohong. Dia selalu jujur, dia selalu bersuara, sehingga kalau orang hatinya bersih, mudah minta nasihat ke hati. Hati tahu kalau kita bohong dan dia mengingatkan. Untuk yang qalbun mayyit, yang hatinya mati, dia sudah tertimbun, sehingga yang memandu hidupnya adalah nafsu. Kita dengar bagaimana perilaku keji dari beberapa orang yang sudah tidak punya hati lagi. Yang kedua, qalbun marid, hati yang sakit, berpenyakit. Tergantung tingkat komplikasinya. Alhamdulillah itu bukan hanya untuk sembuh, untuk sakit juga alhamdulillah. Karena pasti ada kebaikan di balik sakit. Jangan yang cocok dengan kesenangan aja alhamdulillah. Yang tidak cocok dengan kesenangan kita, padahal itu baik menurut Allah, harus alhamdulillah. Baik. Nah, hati yang ketiga adalah qalbun salim, yaitu hati yang selamat. Hati yang selamat ini dia punya ciri la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jadi hati ini dia la khauf, jadi tidak takut terhadap apa-apa selain satu aja takutnya. Takut Allah nggak suka kepada dirinya. Mau orang-orang nggak suka kepada dirinya, dia udah nggak galau. Dia tidak takut kehilangan apa-apa selain takut kehilangan kedudukan di sisi Allah. Dan tidak sedih dengan urusan dunia yang tidak berkaitan untuk urusan akhirat. Ada uang, tidak ada uang sama aja. Karena dia tahu yang menjaminnya adalah Allah. Dipuji, dicaci sama aja. Karena manusia ya memang seperti itu. Yang penting Allah ridho. Jadi orang-orang yang sudah qalbun salim, dia bahagia. Nah, salah satu di antara ciri mendekati kematiannya hati adalah kalau dia sudah tidak pedih dengan kehilangan amal. Misalkan lolos sholat, tidak sholat, nggak sedih, nggak kecewa. Saum, Ramadan batal, biasa saja. Tidak bisa ngaji sampai sepuh juga tidak merasa bersalah. Ada orang yang dia tidak merasa kehilangan dengan kehilangan amal, itu sudah gejala tuh, sakaratul mautnya hati. Dan kalau berbuat dosa dia tidak kecewa, jadi dia berbuat mesum, senang-senang saja. Dia korupsi juga, dia happy-happy saja, happy-happy versi dunia ya, karena hatinya pasti galau. Karena setiap dosa itu akan berbuah dua hal. Satu, gelisah. Dua, takut ketahuan orang. Nah, kalau kita misalkan ada dompet, kita ambil, ini rezeki nomplok nih. Tadi saya nggak punya, sekarang ada, pada dompet temennya. Ini sudah merupakan gejala penyakit hati kronis. Jadi tidak pedihnya dengan kehilangan amal dan tidak menyesalnya dengan dosa. Nah, saudaraku sekalian, ada sebuah hadis lewat Abdullah bin Mas'ud. Ketika kami berada dalam majlis Rasulullah SAW,
Tiba-tiba turun seorang dari kendaraan dan mendekati Nabi, lalu berkata, "Ya Rasulullah, saya telah melelahkan kendaraanku 9 hari, maka saya jalankan terus-menerus selama 6 hari. Tidak tidur di waktu malam dan puasa di waktu siang. Enggak benar-benar lelah kendaraanku ini. Keperluannya hanya satu, untuk menanyakan dua masalah yang merisaukanku sehingga aku tidak bisa tidur." Dengar nih hadirin, perjalanan 9 hari ke Mekah aja sekarang cuma 9 jam ya. Ini naik kendaraan, kalau naik kuda tuh nggak bisa rata punggungnya, pasti goyang-goyang ya. Bayangkan 9 hari goyang, capek, panas, dingin. Untuk bertanya, lalu ditanya, "Siapakah engkau?" "Saya Zaidul Khair." Lalu Rasulullah, "Engkau Zaidul Khair." Asalnya Khair itu sebetulnya ya, tapi diperbaiki oleh Rasulullah menjadi Zaidul Khair. "Tanyakan kepadaku sesuatu yang sukar itu. Aku sudah pernah ditanyainya." Berkata Zaid, "Saya bertanya kepadamu tandanya orang-orang yang disukai Allah dan yang tidak disukai. Cuma 2 ini." Lalu Rasulullah menjawab, "Untung. Bagaimana keadaanmu, hai Zaid?" Perhatikan, Zaid mengatakan, "Saya ini suka sekali kepada amal kebaikan dan orang-orang yang melakukan kebaikan. Bahkan saya suka akan tersebarnya amal kebaikan. Dan bila aku ketinggalan, aku merasa sangat menyesal dan rindu kepada kebaikan itu. Dan bila berbuat amal sedikit atau banyak, aku tetap yakin akan pahalanya." Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Ya itulah dia. Andai kata Allah tidak menyukaimu, tentu engkau disiapkan untuk melakukan hal yang lain dari itu. Dan Allah tidak peduli di jurang mana engkau akan binasa." Maka Zaid mengatakan, cukup. Lalu ia berangkat kembali di atas kendaraannya. Bayangkan 9 hari hanya untuk mungkin 5 menit ya. Balik lagi 9 hari, berarti setengah bulan hanya untuk pertemuan 5 menit. Jangan remehkan yang 5 menit, karena Allah tidak mencatat 5 menitnya saja. Allah juga mencatat capeknya, Allah mencatat ongkosnya, Allah mencatat pusingnya, dinginnya, mualnya, dikeroknya. Kalau kita itu pulang pergi dicatat. Jadi jangan ngunci, cuman ketemuan 5 menit, rugi dong. Enggak ada yang rugi kalau urusan dengan Allah. Ya seperti nengok Pak Miftah Farid kemarin, jauh-jauh ke Singapura, sampai ke sana juga nggak sampai 5 menit, dan tidur lagi beliau ya, ngobrol 3-4 patah kalimat, lepas tidur. Kalau mencari kedudukan di sisi Allah, semuanya ada catatannya. Mau besar, mau kecil, mau nampak, mau tidak nampak. Hadirin, jadi kalau Allah mencintai seseorang, Allah tuh membuat orang itu jadi senang kepada kebaikan, senang melihat orang berbuat baik, senang melihat kebaikan ini tersebar, dan sedih kalau tidak mendapatkan kebaikan atau kehilangan, serta merindukannya, serta yakin kebaikan itu pasti ada catatannya di sisi Allah. Pegang ini, Pak, jangan kebanyakan mikir. Kalau yang tidak manfaat, mending mikir ini aja. Bagaimana otak ini senang tidak kepada kebaikan. Dengar tahajud senang, nanti malam tahajud ya, atuh lagi enak-enak tidur. Nah ini gejala. Nanti tahajud ya, insya Allah, karena tahajud itu sesuatu kebaikan. Nanti sedekah ya 20%,
Loh, nah itu maunya berapa? 2,5% itu mah zakat. Nanti haji mau bu, saya sih boro-boro haji. Padahal untuk nyebut mau kan gratis. Tapi ada yang ngitung aja. Harusnya kalau mendengar kebaikan tuh senang, ingin, dan lihat orang berbuat kebaikan tuh senang. Kita nggak bisa nyumbang, pas dilihat yang di sebelah kita nyumbangnya sekepok. Terus itu mah ria. Nah itu udah kita cuman canceling 500-an. Lihat orang ria, lihat teman di haji, dia tuh sebetulnya baru pakai jilbabnya juga masih bongkar pasang. Kok ke Mekah ya? Harusnya jilbabnya dulu baru ke Mekah. Kenapa? Suka-suka Allah ngundang hambanya, ya. Tapi ada yang suka nggak suka tuh, si dengki itu nggak rela aja orang lain dapat kebaikan, harus sama seperti dia apes. Dan ada yang mau umroh batal, bahagia, alhamdulillah, karena dia belum bisa umroh. Jadi ingin ada kawan dalam derita. Ini si dengki namanya. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nah bagi orang yang disukai Allah mah senang aja. Orang dapat rezeki, senang. Kesehatan hati kita dari bagaimana kesenangan kita kepada amal soleh. Ya. Misal dengar azan. Ketika dengar azan berkumandang, bagaimana? Kita pengen diam atau pengen tetap ngobrol? Nah itu bisa alat ukur. Udah gitu pengen segera sholat atau ada alasan, itu kita bisa ngukur tuh diri kita. Udah gitu udah sholatnya mau pakai sholat sunnah atau hanya yang fardu aja. Udah selesai fardu mau langsung zikir atau buka BB handphone. Kan selalu ada alasan untuk membuka itu, ya. Nanti kotak infak akan lewat, ya. Nanti ada yang sedekah. Itu saudara bisa ukur tingkat kebahagiaan ketika megang uang 50 ribuan. Apa ada rasa tertekan atau bahagia? Karena ada yang ketika megang, ngitung hati, belum ongkos, belum jajan. Padahal puluhan tahun hidup Allah ngongkosin tiap hari, nggak pernah kurang. Kenapa sih? Biasa kesini 5.000, 10.000. Kenapa sih kok nggak 50 atau 100 atau 200? Dah. Coba, pasti nyesal nanti ya. Pas pulang aduh, saya pulang jalan kaki nih. Allah tahu tidak yang ngeluarin uang pol-polan? Jawab. Allah tahu tidak di dompet udah habis? Harus jawab cuma, tahu nggak? Kira-kira Allah bakal mengecewakan tidak? Cobain nanti ya. Pas pulang jalan ke sana, jangan culang-culang. Ya Allah, mana pertolonganmu? Belum. Tunggu sekilometer, 2 kilometer. Saya berani sumpah ya, demi Allah, tidak ada kebaikan sekecil apapun yang tidak dilihat dan tidak disempurnakan balasannya oleh Allah. Harusnya malu kita tuh ya, kalau sedekah kecil sekali jajan 300 ribu, 200 ribu, tapi sedekah itu nggak naik-naik ya, ini tertekan. Harusnya malu kita tuh. Beli ini tas 2,5 juta, ngenclek tetap 5.000 ya. Orang-orang yang senang kepada kebaikan ada rasa malu. Malam tahajud, harusnya kita tuh sedih kehilangan tahajud, karena tahajud itu saat jamuan. Aduh perih gitu. Nah kalau kita udah sedih kehilangan tahajud dan besoknya jadi bertekad beker disetel, itu adalah orang yang disukai Allah. Tapi kalau enggak tahajud happy-happy aja, sholat subuh jam 5:30 happy-happy aja, dandan 1,5 jam, duha 5 menit juga,
Baca yuk SMS, BBM siang malam terus. Sampai segala posisi melenting. Quran lewat tuh. Padahal di handphone. Bukan mengalami, Bu, mengamati. Ibu teh bahagia nyebut mengalami ke saya, Bu. Hadirin, hati-hati, anak di samping, ya. Susu mah gitu, ke anak teh cepet botolnya. Harusnya kita sambil BBM-an, SMS-an, atau baca-baca internet. Ini saya berapa jam nih sehari ngebuka ini. Kalau Quran, berapa menit saya ngebukanya. Kenapa saya tahan berjam-jam dengan berita yang enggak jelas, dengan obrolan yang enggak puguh, dengan gosip yang bisa jadi dosa, dibanding yang udah jelas-jelas. Kan ada yang nanya, jadi berapa banyak kita baca Quran? Ya sebanyak kebahagiaan yang kau inginkan. Makin ingin bahagia, ya banyak bacanya. Tapi ada yang los aja, sehari nggak baca Quran sama sekali tuh, kayak nggak punya salah. Ada yang los saja, nggak sedekah sama sekali, nggak nolong orang tuh kayak nggak punya salah. Nah ini ciri-ciri penyakit hati kita. Nah, apa wajahnya seperti wajah pengakuan begini? Dari mana tahu? Ya ada alisnya, Bu, kelihatan. Jadi kalau kita lihat orang berbuat baik, kita harus senang, bukannya dengki. Iri boleh, tapi dengki jangan. Kedengki itu adalah ingin kebaikan itu hilang dari dia. Jangan kalau dengki ya. Kalau ingin berbuat baik seperti dia, bagus. Kan dua iri yang dibolehkan. Satu, iri orang yang berilmu dan ilmunya manfaat, diamalkan manfaat. Dan yang kedua, iri orang yang berharta, yang mencari hartanya dengan benar dan sesudah didapatkan dinafkahkan dengan benar. Kalau iri sudah dapat pahala yang sama. Masih ingat ada 4 kelompok. Satu, orang yang tidak berilmu, orang yang berilmu dan berharta. Dengan ilmunya dia cari hartanya dengan cara yang benar, dan dengan ilmunya dia nafkahkan hartanya dengan benar. Nah, ada orang yang dia tidak punya harta tapi punya ilmu. Nah, dia iri. Dia udah untung. Jadi orang yang tidak punya harta tapi punya ilmu, dia iri kepada orang yang berharta, berilmu dengan cara yang benar. Ada juga orang yang berharta tidak berilmu, maka nyari hartanya dengan cara yang batil, lalu dia belanjakan di tempat yang batil. Ini dosa. Tapi yang lebih jelek adalah tidak berharta dan tidak berilmu. Jadi dia tuh ngaco aja mikirnya tuh, kalau saya punya duit saya mau mesum nih. Udah nggak punya, ngeras nih. Hadirin, nomor selanjutnya silakan. Pasal ke-59. La ya'dhunu dzambu indaka 'azamatan tasudduka an husnil dhanni billahi ta'ala fa inna man arafa rabbahu istasghara fi janbi karamihi dzanbu. Jangan sampai terasa bagimu kebesaran sesuatu dosa itu hingga dapat merintangi engkau dari husnuzon, baik sangka terhadap Allah Ta'ala. Sebab siapa yang benar-benar mengenal Allah Ta'ala, maka akan menganggap kecil dosanya itu di samping keluasan kemurahan Allah. Kita ini mustahil tanpa dosa sama sekali. Yang harus kita lakukan adalah jangan berniat membuat dosa. Tapi dalam kehidupan ini kita berpeluang sangat banyak tergelincir. Nah, kalau kita udah terjadi itu dosa, sebesar apapun dosa yang pernah dilakukan, itu tidak boleh membuat kita suudzon kepada Allah. Karena ampunan Allah lebih hebat daripada dosa yang dilakukan hambanya. Jelas hadirin?
Jadi dosa saya mah udah kegedean, Allah nggak akan bisa ngampuni. Nah itu suudon. Nah berburuk sangka kepada Allah bisa lebih besar dari dosa yang dia lakukan karena dia meremehkan janji Allah. Mungkin saudara pernah mendengar kisah tentang yang membunuh 99 orang. Hadis ini sahih. Rasulullah menceritakan ada di zaman dulu sebelum Rasul ya, membunuh 99 orang. Maaf kalau saya ringkas di sini ya. Lalu dia menyesal mau tobat, bertemu dengan rahib. Saya sudah berbuat keji membunuh 99 orang. Saya mau tobat. Wah, si rahib ini kurang lebih lah kata-katanya memudarkan harapan. Kamu ini manusia yang sangat jahat. Akhirnya jadi 100 lah ya. Rahib itu yang menggenapkan. Akhirnya dia tetap ingin taubat, ketemu lagi dengan seseorang. Kalau gitu kamu pindah, jangan di kampung ini. Di kampung ini peluangnya berbuat dosa. Itu di sana ada orang soleh, kamu ikut ke sana bisa taubat di sana. Akhirnya dia pergi. Singkat kata di jalan orang ini meninggal dunia. Malaikat beradu argumen. Ini orang jahat. Kata ya malaikat rahmat, tapi dia sudah mau tobat. Kata ini belum jadi tobatnya, baru mau, tapi dia sudah jalan mau tobat. Tapi kan belum nyampe, mungkin seperti itu. Tapi pasti nggak berdebat ya, karena tukar pendapat saja. Lalu Allah memerintahkan malaikat lain untuk mengukur dekat kemana orang ini. Ternyata kemahakuasaan Allah yang mengatur semua jarak, ini 1 jengkal lebih dekat ke tempat orang tobat. Artinya orang ini sudah diampuni Allah. Padahal dia baru ingin tobat, baru menuju tempat tobat. Tapi Allah yang maha tahu isi hati, maha luas ampunan. Mau engkau rahasiakan, mau engkau zaharkan, innahu sesungguhnya Allah alimun bidati sudur, tahu semua isi hati.